Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Alfa Ramadina dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi matriks yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai hal yang berpotensi menjadi pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal saya. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan masyarakat yang pertama tentunya adalah kesadaran dalam hidup bermasyarakat. Penjelasannya, dengan adanya kesadaran hidup bermasyarakat akan timbul keinginan untuk saling membantu antar sesama dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada pada masyarakat. Solusinya yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup dalam bermasyarakat di semua kalangan. Bagaimana caranya? Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh 3 unsur pokok, yaitu yang pertama adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. B. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir C, adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Di sini saya mengambil contoh, misalnya sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh para ketua rukun tetangga atau yang biasa disingkat RT dalam mewujudkan kesadaran dalam hidup bermasyarakat dan bertetangga. Yang kedua, untuk faktor pendorong persatuan dan kesatuan adalah membiasakan bersikap toleran antara masyarakat di lingkungan sekitar. Penjelasannya, toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka untuk menghargai segala perbedaan yang ada di antara sesama manusia yang ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu perbedaan agama, ras, suku, budaya pada setiap orang. Sehingga sikap toleransi dapat membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga, dan memunculkan rasa nasionalisme. Untuk solusinya, sikap toleransi harus diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari agar mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat atau bertetangga. Saya mengambil contoh di sini. 1. Mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. 2. Memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. 3. Saling tolong-menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya. 4. Kepada tetangga kita harus bersikap ramah tanpa adanya membeda-bedakan ras, suku, budaya, agama, karena kita adalah satu kesatuan. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan yang ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan baik itu sosial maupun yang ada pada lingkungan masyarakat sekitar bersama-sama. Penjelasannya, masalah sosial adalah kondisi di mana yang tidak diinginkan dan ada pada masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaikinya. Seperti kerusakan fasilitas yang ada di lingkungan perumahan, kesenjangan sosial antar warga, ataupun contoh lainnya. Solusi dari masalah tersebut, saya mengambil contoh di lingkungan sekitar, yaitu karena di rumah saya sering sekali ada kerusakan fasilitas seperti jalan yang rusak atau polisi tidur yang merumpang yang menyebabkan jalanan seringkali ditutup, sehingga hal ini dapat mengganggu aktivitas warga. Maka dari itu, tetangga di sini bermusyawarah dan sepakat untuk melakukan renovasi jalan atau aspal perumahan ini dengan dana tertentu dan melaksanakan
iuran antar warga agar jalanan dapat dipakai kembali dan tidak mengganggu lagi aktivitas warga yang ada di perumahan ini. Sekarang lanjut pada pembahasan penghambat persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang pertama adalah perubahan nilai-nilai yang ada pada masyarakat sekitar. Penjelasannya, masih terdapat pandangan umum bahwa ada kesulitan untuk menentukan nilai-nilai tersebut akibat adanya kesenjangan yang bersifat struktural atau susunan dalam masyarakat. Terlebih lagi adanya ketidaksiapan dan ketidakmatangan budaya domestik untuk merangkul budaya barat yang masuk ke Indonesia. Akibat dari berkembangnya teknologi komunikasi juga muncul kelompok masyarakat yang merasa mandiri. Kemudian muncul sifat egoisme atau sifat yang bertindak untuk kepentingan dan keinginan sendiri, semata-mata untuk menguntungkan diri sendiri meski harus merugikan orang lain. Untuk solusi dari permasalahan perubahan nilai-nilai ini adalah belajar berpendirian dan melakukan hal positif sehingga bisa lebih percaya diri, dan itu akan menarik perhatian orang lain sehingga orang lain akan mengikuti tingkah atau perilaku kita karena ada rasa malu terhadap dirinya sendiri maupun rasa malu untuk ditunjukkan kepada orang lain. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan yang selanjutnya yaitu konflik dalam masyarakat. Penjelasannya, adanya konflik di masyarakat bisa menjadi penyebab perubahan sosial. Karena dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok-kelompok dengan kepentingan yang tentunya berbeda-beda. Itu memiliki potensi terjadinya konflik ini di masyarakat. Maka solusi yang saya buat adalah menghadirkan pihak ketiga atau disebut dengan mediasi. Dalam setiap usaha mediasi, kita juga membutuhkan mediator atau pihak netral yang bisa menengahi kedua belah pihak yang berkonflik. Mediator haruslah bersikap terbuka, tidak boleh sewenang-wenang dan mengambil keputusan yang menguntungkan kedua pihak atau malah merugikan kedua belah pihak. Faktor penghambat yang terakhir adalah sifat individualisme yang ada pada masyarakat sekitar. Penjelasannya, di setiap kelompok, organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat atau bertetangga yang saya bahas kali ini, individualisme adalah hal yang sangat lumrah dan bisa terbilang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dengan sikap yang merasa paling benar dan tidak peduli pada orang di sekitarnya. Maka solusi yang saya buat untuk permasalahan ini adalah membangun chemistry yang baik atau jalinan yang baik terhadap sesama. Dengan chemistry itu kita akan sedikit demi sedikit berubah menjadi makhluk sosial yang pada dasarnya membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Selain itu, kita bisa menanamkan kembali semangat gotong royong, kerja bakti, ataupun kegiatan sosial lainnya. Karena pada dasarnya solusi-solusi ini kembali kepada kesadaran diri kita masing-masing. Hanya itu, penjelasan dan presentasi mengenai hal yang menjadi faktor pendorong ataupun penghambat persatuan dan kesatuan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.